warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fadila, saya di kelas Iktiologi 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan melakukan praktikum sistem pencernaan pada ikan nila, Oreochromis nipotibus. Tujuan dari praktikum ini ialah: 1. Mahasiswa dapat menyebutkan saluran pencernaan dan fungsinya masing-masing. 2. Mahasiswa dapat menyebutkan kelenjar-kelenjar pencernaan dan fungsinya pada ikan. 3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses pencernaan dan penyerapan sari makanan pada ikan. 4. Mahasiswa dapat menggolongkan ikan berdasarkan tipe makanannya. Sistem pencernaan adalah proses kompleks untuk merubah makanan yang dimakan menjadi energi yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas dan kelangsungan hidup. Dalam proses pencernaan juga dihasilkan limbah yang dikeluarkan. Oleh karena itu, ada 3 hal penting dalam proses pencernaan makanan, yaitu: 1. Proses mengubah bentuk atau penguraian makanan menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. 2. Proses penyerapan sari makanan oleh usus dan berdasarkan keseluruhan tubuh oleh darah. 3. Proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan tidak dapat diserap. Organ pencernaan pada hewan vertebrata terdiri dari 2. 1. Saluran pencernaan, Tractus digestivus. 2. Kelenjar pencernaan, Glandula digestoria. Proses pencernaan makanan melibatkan 2 aktivitas, yaitu: 1. Aktivitas mekanik atau aktivitas otot dalam bentuk penggerakan atau motoritas otot gastrointestinitasis. 2. Aktivitas kimia atau enzim berupa gastrointestinal yang berperan dalam reaksi kimia. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah: 1. Gunting untuk membelah tubuh ikan. 2. Pisau untuk membelah tubuh ikan. 3. Sarung tangan untuk melindungi tangan si perat ikan. Dan 1 buah ikan nila, Oreochromis nipotibus. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat melakukan praktikum ialah membelah tubuh ikan dari anus menuju ke sela-sela tulang ikan, dan dilanjutkan menuju kepala, dan dilanjutkan menuju perut kembali. Mulut merupakan bagian depan dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Dari mulut, makanan diteruskan melalui esophagus yang terletak di antara beid dan lambung, yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dari esophagus diteruskan menuju lambung dan terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi dari lambung antara lain untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang banyak. Di sekitar hati terdapat organ yang dinamakan empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu, dan organ untuk menyimpan sisa ekresi dalam hati. Organ ini disebut hati yang berjumlah sepasang dan berwarna kecoklatan. Fungsi utama dari hati ialah untuk menghasilkan darah empedu. Bagian ini merupakan usus. Usus merupakan penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Usus ikan herbivora lebih panjang dari usus ikan karnivora. Setelah makanan diserap oleh usus, kemudian makanan disalurkan menuju anus. Anus merupakan muaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Dari praktikum tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa: 1. Alat pencernaan pada ikan terdiri dari mulut yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa adanya perubahan. Esophagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung yang berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang banyak. Dan usus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari lambung ke anus. Anus merupakan bagian terluar dari saluran pencernaan. Kedua, kelenjar pencernaan terdiri dari hati, pankreas, dan kantong empedu. Dan yang ketiga, golongan ikan berdasarkan makanan, yaitu: 1. Ikan herbivora yang mengkonsumsi ikan-ikan yang mengkonsumsi dari bahan-bahan nabati. 2. Ikan omnivora yang mengkonsumsi dari bahan nabati dan juga hewani. 3. Ikan karnivora yang berfungsi yang memanfaati hasil dari hewani. 4. Planktivorus yang golongan ikan yang bersumber makanan sepanjang hidupnya berupa plankton dan
destrivorous yang merupakan sumber berasal dari sisa-sisa hancuran bahan organik. Baiklah, kita telah melakukan praktikum tentang sistem pencernaan. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.